Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hidayat. Saya peserta Latsar CPNS tahun 2020. Pada kesempatan kali ini, saya mencoba merangkum materi agenda 1, yaitu tentang wawasan kebangsaan, kesiapan bela negara, dan isu-isu kontemporer. Wawasan kebangsaan. Secara definisi, wawasan kebangsaan adalah suatu sudut pandang yang mengandung makna, mengandung kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk memahami keberadaan jati dirinya sebagai suatu bangsa. Wawasan kebangsaan. Indonesia terdiri dari pulau-pulau yang membentuk menjadi negara kesatuan yang disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian Indonesia terdiri dari 34 provinsi. Indonesia memiliki 4 konsensus dasar. Yang pertama itu Pancasila, yang kedua NKRI, yang ketiga Undang-Undang 1945, yang keempat itu tentang Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian bangsa Indonesia memiliki bahasa persatuan atau bahasa resmi yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 36, yaitu yang bersumber dari diikrarkannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Kita bahas tentang Pancasila. Pancasila memiliki 5 butir, di mana kelima butir ini sebagai nilai luhur bangsa Indonesia. Kelima butir ini sebagai sumber dari segala sumber hukum untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Yang kedua yaitu tentang yaitu Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki ribuan pulau-pulau menyatu menjadi bangsa yang disebut dengan negara kesatuan. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika ini diartikan sebagai pemersatu, karena bangsa Indonesia ini memiliki banyak budaya, banyak ras, banyak adat istiadat. Kemudian dengan banyaknya kultur budaya yang ada di Indonesia ini menyatu menjadi sebuah bangsa. Kemudian Undang-Undang 45 ini merupakan penjabaran dari kelima sila-sila Pancasila, yaitu untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu kemudian materi selanjutnya tentang kesiapan bela negara. Apa yang disebut dengan bela negara? Bela negara punya suatu sikap yang harus kita miliki sebagai bangsa Indonesia, karena sikap ini merupakan keinginan untuk terus-menerus menjaga nilai-nilai, menjaga persatuan, dan menjaga wilayah kesatuan Indonesia. Itu yang disebut dengan bela negara. Kemudian apa yang harus kita miliki supaya kita siap untuk selalu
negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Yang harus kita miliki, kita memiliki kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan juga kecerdasan intelektual. Kemudian kita harus senantiasa memelihara jiwa dan rasa. Kemudian kita harus senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian selanjutnya itu kita harus gemar berolahraga, dan yang terakhir senantiasa menjaga kesehatan. Bahkan nilai-nilai atau harus kita miliki dasar yang harus kita miliki dalam melakukan kita sebagai Indonesia membela Indonesia. Kemudian bagaimana implementasi dari kesiapan bela negara itu? Kita sebagai ASN itu harus memiliki nilai-nilai dasar bela negara itu. Pertama, kita harus cinta tanah air. Kedua, harus sadar pada negara. Kemudian kita setia pada Pancasila sebagai ideologi negara kita. Kemudian sikap rela berkorban untuk bangsa dan negara. Kemudian nilai yang terakhir itu kemampuan kita, kemampuan awal bela negara yang kemudian nilai-nilai dasar sebagai ASN. Yang pertama, kita harus memegang ideologi Pancasila. Kemudian setia mempertahankan undang-undang dasar negara Indonesia serta kemudian nilai yang harus kita miliki sebagai ASN juga mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Kemudian menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Kemudian membuat keputusan berdasarkan prinsip keadilan. Selanjutnya yaitu menciptakan lingkungan lingkungan kerja yang tidak diskriminatif. Yang kemudian memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur, kemudian mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja kepada publik, kemudian memiliki kemampuan dan melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Dan selanjutnya itu memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Kemudian mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, kemudian mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Kemudian mendorong kesetaraan dan pekerjaan. Yang terakhir itu meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Kemudian ketika nilai-nilai itu sudah kita miliki sebagai ASN, gunanya yaitu apa gunanya? Gunanya itu untuk pelaksanaan kebijakan publik. Isu kontemporer. Di dalam menangani isu-isu kontemporer, kita sebagai ASN dibekali 6 komponen modal insani, yang dimana yang pertama itu modal intelektual, yang kedua itu modal emosional, yang ketiga modal sosial, yang keempat modal ketabahan, yang kelima modal etika atau moral, yang keenam itu modal kesehatan
atau kekuatan fisik. Di dalam menetapkan isu, kita sebagai CSN itu bisa menggunakan beberapa teknik. Yang pertama itu teknik APKL, yang kedua itu teknik USG, dan terakhir itu teknik SWOT. Demikian rangkuman materi agenda 1. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.